Malam hari, Frank dan Manny berencana menanyakan Wade apa maksud dari isi pesan surat tersebut. Tapi ketika masuk ke dalam rumahnya, mereka berdua kaget melihat Wade telah tewas mengenaskan. Mereka yakin ini semua pasti perbuatan Bonnie Clyde gara-gara Wade ketahuan buka mulut. Sambil memandangi jasad Wade, Frank dan Manny merasa sangat bersalah. Andai waktu itu mereka tak menemui Wade di bar, mungkin sekarang dia masih hidup. Meski Wade adalah seorang narapidana kabur, namun tetap aja dia tak seharusnya mati. Bagi Manny, Wade masih terlalu muda dan masih punya kesempatan berubah jadi lebih baik. Di tengah kesedihan, Frank mengatakan kalau mereka berdua harus segera menghentikan pasangan Bonnie Clyde secepatnya sebelum jatuh korban lebih banyak lagi. Esok hari, Frank menelpon kepala penjara untuk melaporkan kematian Wade. Selesai melapor, Manny memberitahu Frank bahwa dia merasa ada suatu petunjuk dari pesan botol kemarin. Saat ditelusuri lebih dalam, mereka berdua akhirnya menemukan jawaban di mana lokasi Bonnie Clyde akan pergi selanjutnya, yaitu rumah salah satu dari 3 narapidana yang dulu melarikan diri bernama Ivy. Frank dan Manny lalu pergi ke kantor polisi di kota wilayah rumah Ivy. Di sana mereka menunjukkan surat tugas dari gubernur, kemudian menjelaskan semua rencana penjebakan yang sudah Frank rancang, serta meminta bantuan para polisi tersebut untuk menangkap Bonnie dan Clyde. Mereka semua pun pergi menemui orang tua Ivy. Di sana Frank, Manny, serta para polisi menjelaskan bahwa anaknya yaitu Ivy sekarang adalah seorang buronan. Setelah mengancam memenjarakan Ivy dengan hukuman berat, mereka kemudian menawarkan kesepakatan. Bila ayah Ivy mau bekerja sama menangkap pasangan Bonnie Clyde, maka pihak kepolisian akan membersihkan nama Ivy dari daftar buronan. Mendengar tawaran tersebut, ayah Ivy pun bersedia membantu asalkan polisi menjamin keselamatan anaknya. Ia tak mau anaknya bernasib sama seperti Wade gara-gara buka mulut. Ia juga memberitahu Frank kalau pasangan Bonnie Clyde besok siang memang sudah berencana datang ke rumahnya untuk tinggal sementara. Mendengar informasi itu, Frank lalu menjelaskan bagaimana detail rencana penjebakannya.